Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Pancasila. Kami, peserta Latsar CPNS tahun 2021, Angkatan 30, kelompok 3 yang terdiri dari Stephen Ricardo Eskom dan saya sendiri, Utami Priyono SSI, akan memaparkan mind mapping terkait whole of government. Berikut mind mapping yang telah kami buat terkait whole of government. Yang selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, yaitu Stephen Ricardo. Terima kasih Mbak Utami Priyono. Di sini kami akan mencoba menjelaskan tentang pengertian dari whole of government, latar belakang whole of government, cara melaksanakannya, penerapan dalam pelayanan yang terintegrasi, jenis-jenisnya, manfaatnya, tantangannya, serta yang sudah diimplementasikan dan diterapkan di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Pengertian whole of government yaitu sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintah dan keseluruhan sektor dalam ruang lingkup yang lebih luas guna mencapai tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Alasan whole of government yaitu ada faktor eksternal, faktor internal, dan faktor keberagaman latar belakang. Faktor internal yaitu adalah dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan, dan pelayanan, sehingga penyelenggaraan pemerintahan bisa lebih baik. Selanjutnya, faktor internal yaitu agar tidak terjadinya bentrokan antar unit kerja. Sebagai contoh, sektor lingkungan hidup memandang bahwa pelestarian alam, terutama hutan, merupakan prioritas dalam pembangunan, sehingga perlu dijadikan sebagai prioritas untuk mendapat dukungan kebijakan. Sementara di sisi lain, sektor pertambangan memandang bahwa pembangunan memerlukan modal yang besar dan tambang dapat menyediakannya, sehingga perlu dijadikan prioritas untuk mendapatkan dukungan kebijakan dari pemerintah. Kedua sektor ini sangat penting, akan tetapi keduanya memiliki perbedaan atau bahkan berseberangan dalam tujuannya. Kemudian dibutuhkan whole of government dikarenakan keberagaman latar belakang, nilai, budaya, dan adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya akan mendorong adanya potensi disintegrasi. Maka dari itu dibutuhkannya whole of government sehingga bisa saling berintegrasi antar sesama pemerintah. Cara melaksanakannya yaitu dengan berintegrasi, menghilangkan sekat sektoral, kerjasama antar instansi, kolaborasi, koordinasi, dan sinergitas. Beberapa manfaat dari penerapan whole of government diantaranya adalah meningkatkan dan membangun akuntabilitas, efisien, sharing informasi, lingkungan kerja, daya saring, akumulasi, dan koherensi kebijakan. Manfaat lainnya yaitu menurunkan atau mengurangi biaya, duplikasi pekerjaan, inkonsisten, kebijakan, dan waktu penyelesaian layanan terpadu. Penjelasan selanjutnya akan saya kembalikan ke Mbak Utami Priyono. Selanjutnya, tantangan dalam penerapan whole of government. Yang pertama yaitu kepemimpinan. Karena seorang pemimpin haruslah berkomitmen pada instansi atau organisasinya dalam penerapan whole of government. Yang kedua yaitu nilai dan budaya organisasi. Yaitu karena budaya yang ada di organisasi haruslah mampu dirubah dan beradaptasi untuk menjadi lebih baik.
Kemudian yang ketiga, kapasitas SDM dan institusi yang menjadi tantangan penerapan whole of government. Selanjutnya, implementasi dan penerapan whole of government yang ada di BPIP. Yaitu ada 3 sistem yang telah dibangun oleh BPIP. Yang pertama yaitu SIATAP, yang merupakan sistem informasi arsip data pegawai. Yang kedua, SILARAS, yaitu sistem informasi layanan sinkronisasi substansi rancangan dan atau peraturan perundang-undangan. Dan yang ketiga, SIMPATI, yaitu sistem informasi pelaksanaan anggaran terintegrasi. Selanjutnya, penerapan whole of government dalam pelayanan yang terintegrasi, yaitu dapat dilakukan dengan yang pertama, penguatan koordinasi, kemudian membentuk gugus tugas, yang ketiga, membentuk lembaga koordinasi khusus, dan yang terakhir, koalisi sosial. Selanjutnya, jenis-jenis atau macam-macam praktek penerapan whole of government dalam pelayanan publik. Yang pertama yaitu penerapan dengan pelayanan bersifat administratif. Pelayanan publik yang menghasilkan berbagai produk dokumen resmi yang dibutuhkan warga masyarakat. Kemudian yang kedua, pelayanan jasa, yaitu yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan warga masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Kemudian pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan warga masyarakat seperti jalan, perumahan, jaringan telepon, listrik, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu pelayanan regulatif, yaitu pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan, maupun kebijakan publik yang mengatur sandi-sandi kehidupan masyarakat. Sekian pemaparan kami terkait mind mapping whole of government, di mana tugas ini diajukan dalam rangka memenuhi tugas Latsar CPNS tahun 2021. Terima kasih.